21. Nah, kalau seperti saya itu sudah generasi out, walaupun wajah saya itu masih sumringah, ya, karena suka nongkrong. Saya itu suka nongkrong, suka ngopi-ngopi sama teman-teman, itu kadang-kadang sampai larut. Jam 3, jam 2 itu baru pulang. Ya. Nah, kebiasaan nongkrong itu ya tentunya yang positif ya. Nongkrongnya itu diskusi ilmiah, ya, seperti itu. Nah, hari ini nanti sebelum teman-teman itu apa ya mempresentasikan, kalau mempresentasikan kok kelihatannya menakutkan gitu loh ya, memaparkan atau diskusi apa yang nantinya akan menjadi topik riset dari teman-teman. Tentunya nanti kita akan sharing bareng di sini ya. Di sini nanti kita jangan berasumsi negatif ya, kita harus positive thinking bahwa masukan-masukan untuk teman-teman semua, baik dari saya maupun dari teman yang lain, itu bukan merupakan istilahnya penilaian bukan, tapi hanya untuk istilahnya koreksi saja dan untuk lebih mengembangkan pengalaman, lebih mengembangkan pengetahuan, lebih menekankan pada riset saintis untuk teman-teman. Jadi jangan berpikiran negatif, walaupun saya nanti memberi masukan itu bukan menilai, dan jangan khawatir tugas yang teman-teman sampaikan ke saya itu bukan menjadi topik sebuah penilaian, itu jangan khawatir ya, tidak seperti itu saya orangnya. Jadi tugas yang teman-teman kumpulkan itu pure murni menjadi gambaran untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman itu mempersiapkan tugas akhir dari inti studi atau kuliah yang teman-teman jalani. Itu intinya seperti itu. Jadi bukan untuk menilai teman-teman, itu bukan. Ya kan? Itu kalau untuk menilai itu urusan nanti, itu belakangan. Itu. Nilai itu keluarnya kan belakangan, nggak di depan. Kalau di depan itu bukan nilai. Oke, untuk hari ini kita akan sedikit membahas materi ya. Materi kita itu hari ini sederhana. Saya itu ada sekitar 6 slide nanti. Setelah itu kita bahas topik dari teman-teman, sehingga pada saat nanti teman-teman betul-betul menyusun penelitian tugas akhir, ya, baik itu proposal maupun laporan tugas akhir, itu betul-betul mencerminkan sesuatu yang saintis atau keilmuan. Ya. Jangan sampai tugas akhir itu yang menjadi amunisi kita, yang menjadi kebanggaan kita itu asal nulis, yang akhirnya nanti kita akan menyesal, tetapi sudah tidak bisa diperbaiki. Karena apa? Guru kita sudah lulus. Beda lagi misalkan teman-teman nanti mengambil jalur non skripsi atau non tugas akhir, itu beda cerita ya. Tapi kalau secara akademis, orang kuliah itu mesti akan bangga dengan namanya riset atau penelitian, terlebih lagi di tugas akhir. Makanya kadangkala itu bagi yang ingin melanjutkan studi lanjut, habis ini kan teman-teman lulus nih, ya. Jadi sarjana terapan, namanya STT. Jadi SSTR.com kayaknya. SSTR.com ya, bener. Gelar teman-teman apa nanti kalau sudah lulus? STR.com, Kak. Iya, Pak. SSTR.com toh. Iya. Sarjana Sains Terapan kan gitu. S-nya itu sarjana, S kedua itu S.STR kan gitu. S.STR.com gitu ya. Nah, sarjana terapan komputer ya namanya ya.
Jadi ilmu komputer itu diterapkan pada bidang ilmu tertentu, itu namanya sarjana terapan. Nah, kalau sarjana murni atau sarjana akademis, langsung Eskom itu ya, sarjana komputer, itu berarti dia mengulik, dia mengkaji tentang dunia komputer, beda ya. Jadi kalau sarjana terapan yang berakhir kom, berarti intinya itu menerapkan komputer untuk bidang-bidang ilmu tertentu. Tetapi kalau sarjana akademis komputer, itu berarti dia akan mempelajari, dia akan menganalisis, dia akan membahas tentang dunia komputer. Beda. Jadi prosesi dan target goal-nya berbeda. Nah, saya harap ini nanti setelah kuliah saya, teman-teman ini mampu secara akademik, secara saintis ya, keilmuan, itu memaparkan bahwa penerapan ilmu komputer di dalam bidang-bidang tertentu tadi itu mempunyai sebuah nilai tambah atau added value. Nah, itu harapan saya. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Izin share screen ya. Screen. Visibility study, Mas. Ini nanti visibility study itu materi belakangan. Berarti sekarang nah, sudah ke share ya teman-teman ya. Sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau kuliah dengan saya jangan ngantuk, nanti saya ikutan ngantuk ini. Bahaya kalau saya ikutan ngantuk, teman-teman dengarkan suara saya nggak kedengeran. Ya. Nah, ini bapaknya kok diam saja sambil nggak bergerak ini. Berarti itu saya ngantuk. Kalau saya ngantuk, mohon dibangunkan ya nanti ya. Jadi kuliah dengan saya santai saja ya, nggak usah sepaneng. Saya itu orangnya nggak bisa sepaneng kok. Makanya kalau saya eh, ngomong itu kelihatan kayak sambil senyum-senyum gitu ya. Saya itu nggak bisa marah masalahnya. Bahkan kalau pas sedang di rumah marah, itu saya malah diledek sama anak-anak saya itu. Oh, Bapak kalau marah lucu, Bapak kalau marah lucu ya kayak gitu ya. Kurang ajar kayak itu namanya itu. Kok bilang marah kok malah lucu ya. Jadinya saya malah nggak marah, malah ketawa itu. Seperti itu. Jadi memang saya itu diciptakan untuk tidak bisa marah kali ya. Baik, ini ke materi kita hari ini yaitu tentang perencanaan penelitian. Ya, jadi penelitian itu memang harus direncanakan ya. Jadi Anda mengikuti materi kuliah metodologi penelitian hari ini itu juga sebetulnya dalam upaya merencanakan penelitian. Tentunya dalam merencanakan penelitian ini persepsi dan keinginan kita agar penelitian kita itu baik dan benar. Tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi baik dan benar. Apakah ada Pak yang penelitian baik tidak benar? Banyak, ya kan? Penelitiannya baik itu, hebat-hebat itu. Ya. Wah, pemanfaatan teknologi IoT untuk mengukur kedalaman air laut. Nah, atau mungkin pemanfaatan sensor deteksi dini untuk mengetahui cinta seseorang. Nah, itu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi begitu sensor nanti lewat ya, teman-teman lewat kena sensor, ketahuan itu cinta apa enggak dengan saya. Ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin deteksi wajah menggunakan teknologi IT untuk mengetahui kedalaman isi dompet, misalkan. Nah, yang senyum-senyum ini mesti dompetnya tebel-tebel ini, kayak Mas Jordan, Septian ini dompetnya tebel ini, nah, senyum-senyum terus ini. Mbak Marta ini juga kayaknya kelihatannya dompetnya tebel ini, karena juga senyum-senyum terus dari tadi itu. Walaupun senyumnya agak ditahan-tahan itu ya. Akhirnya tetap dia tersenyum, kelihatan giginya, kan itu, ya kan? Itu menandakan dompetnya tebel misalkan. Ini kan penelitian baik ini. Iya kan? Tapi apakah itu benar? Kita lihat dulu.
sesuai nggak dengan ilmu dalam penelitian atau sesuai nggak dengan metode penelitian. Atau mungkin penelitiannya itu benar tapi tidak baik. Apakah ada, Pak? Ada, banyak, ya kan? Sesuai aturan penelitian itu sudah standar atau SOP sesuai dengan prosedurnya. Tapi fakta realnya dia ngawur ya dalam menyajikan data, ya kan? Terus dia ngawur dalam sampling, dia ngawur dalam responden, ya. Ketidaksesuaian metode yang digunakan. Nah, ini kan tidak baik ini, ya kan? Jadi penelitian-penelitian ini yang harus kita hindari. Makanya perlu dan diusahakan agar penelitian kita itu bisa baik dan benar. Makanya adanya perlu suatu perencanaan penelitian. Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Bisa, Terus Pak. untuk rancangan penelitiannya sekarang. Nah, rancangan penelitian dalam artian luas ya, itu adalah semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi seluruh proses dari kita kuliah seperti ini, itu namanya rancangan penelitian. Di mana saat kita share tentang riset-riset, sharing tentang topik-topik penelitian, cara menentukan topik, cara mencari masalah. Nah, ini namanya pre-riset. Jadi sesuatu yang disiapkan sebelum Anda melakukan riset atau meneliti. Nah, ini namanya rancangan penelitian dalam hal arti yang luas. Tetapi kalau kita mau mengkaji yang lebih spesifik, yang disebut rancangan penelitian, itu ya tahapan pelaksanaan penelitian itu tadi. Tahapan bagaimana requirement gathering. Requirement gathering itu istilahnya mengumpulkan data-data, mengumpulkan kebutuhan ya. Jadi bisa meeting up, ya, bisa nongkrong-nongkrong di kafe, ya, bisa bermain futsal bareng, bisa ketika badminton, terus kita ngobrol-ngobrol, ya. Nah, itu nanti ada analisis, ini ada data nih. Nah, itu namanya pengumpulan data atau dalam hal ini kita mengumpulkan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita apa saja nanti itu kita telaah, kita teliti, kemudian cara menyajikannya data seperti apa. Setelah disajikan, tentunya kita analisis datanya, kita analisis, lalu kita olah. Setelah kita olah, ya kan kita sajikan hasilnya, lalu kita uji. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, ini namanya rancangan. Jadi ada schedule-schedule, ada tahapan-tahapan untuk meraih, untuk menuju goal dari tujuan sebuah penelitian. Ini rancangan namanya. Sehingga apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika kita menggunakan metode research and development, diawali dari mengumpulkan kebutuhan sampai dengan produk akhir yang siap massal itu ya, produksi massal ya. Nah, itu merupakan rancangan penelitian. Jadi bukan metode saintis atau scientist method, bukan. Ingat ya, research and development itu bukan scientist method untuk sebuah penelitian. Jadi itu adalah sebuah rancangan penelitian, metode pelaksanaan itu tadi. Dalam artian sempit. Lalu manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya kemarin sudah saya sampaikan di awal-awal minggu lalu ya, tentang metode tentang cara menyusun manfaat penelitian. Ingat, dalam menyajikan data manfaat penelitian,
harus scientist. Ya, harus mengandung makna keilmuan. Karena kita risetnya di ranah keilmuan. Bagaimanapun juga, setiap makna dari kalimat yang kita sajikan harus mengandung makna saintis. Itu yang harus dipegang, karena banyak sekali teman-teman itu menyajikan manfaat penelitian itu tidak bermakna saintis, tidak mengandung unsur keilmuan. Nah, ini yang harus dihindari. Bahkan itu kemarin itu saya melihat beberapa riset atau penelitian itu dalam menentukan visibility riset itu nggak mudeng. Tidak hanya mahasiswa loh ini periset ini. Dia sudah masuk kategori periset. Kenapa saya katakan dia sudah masuk kategori periset? Karena dia sudah menulis beberapa artikel ilmiah, dia pernah mempublikasikan beberapa buku, dia sudah beberapa kali mengikuti seminar ilmiah, tapi fakta realnya dalam memberikan gambaran, dalam menentukan arah penelitian, dia itu nggak bisa. Apa yang disebut dengan visibility riset, apa yang disebut dengan visibility penelitian, dia nggak ngerti. Atau gara-gara jangan-jangan ini kata visibility yang membuat dia nggak mudeng. Saya sampai heran. Ketika saya berbicara tentang visibility riset, itu nggak ngeh tahu ya, dong. Ini semua orang Jawa ya, atau mungkin ada yang dari luar Jawa. Jadi kalau dari luar Jawa biasanya kalau saya ngajar kecampuran atau apa ya, kena bahasa Jawa itu agak nggak mudeng itu kalau yang non Jawa biasanya seperti itu. Ada nggak yang non Jawa? Rata-rata di luar, Pak. Hah? Oh, rata-rata dari luar. Tapi kalau kecampuran Orang Jawa cuma 2, Pak. aduh, ini orang Jawa cuma 2 ini. Siapa saja itu orang Jawa ini? Siapa yang Pulau. dari Pulau siapa? Oh, Jordan Septian sama Mbak Marta yang asli Jawa ini. Jawanya mana ini? Iya. Magelang. Magelang, Jogja, Mbak Saya Marta. Jogja. Oh, itu Magelang, Jogja itu ya. Jadi yang luar Jawa, kalau saya dalam mengajar, itu kadang-kadang kecampuran bahasa Jawa itu mudeng nggak? Ini saya tanya yang luar Jawa ini. Kira-kira mudeng nggak? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Masih bisa dimengerti kan maksudnya? Masalahnya kalau nanti nggak mudeng itu bahaya itu nanti. Bisa salah persepsi, bisa salah arah itu. Karena untuk menuju satu arah, kalau kita bergeser saja sekian derajat, tujuannya nanti goalnya bisa meleset itu. Gimana, masih bisa dipahami ya tapi ya? Masih bisa, Pak. Ya, kalau masih bisa syukur, saya bersyukur itu ya kan. Karena walaupun ketambahan Jawa tapi kan fokus dari arah pembicaraan kita tetap ke topik gitu ya. Nah, jadi teman-teman masih bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kadang-kadang saya ngomong ke kolega-kolega saya tentang visibility study ya, terutama kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya tertulis visibility study. Kalau di Indonesia kan itu namanya visibility research. Kalau mau lebih mengindonesiakan lagi, itu sebetulnya ada bahasa Indonesia yang lebih bisa diterima telinga, yaitu kelayakan penelitian. Nah, kadang-kala saya ngomong dengan kolega visibility study itu mereka nggak mudeng. Apa itu visibility study? Mumet mereka itu nggak tahu. Nah, ini jangan sampai ini terjadi pada kita loh ya. Karena sudah mengikuti kuliah saya harus paham benar ini. Yang disebut visibility study itu adalah untuk mengetahui kira-kira penelitian kita itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Ingat, penelitian kita layak atau tidak untuk dilanjutkan. Itu yang disebut visibility study.
Loh Pak, bagaimana cara mengetahui penelitian kita layak atau tidak? Ya, ada macam-macam. Itu termasuk feeling itu. Feeling juga masuk itu. Feeling kita masuk enggak? Sudah feelingnya ragu. Malah ini penelitian saya ini acak-acak. Penelitian saya ini sudah banyak yang membahas topik ini. Lah kenapa saya bahas lagi? Ngapain? Penelitian itu kan mencari solusi dari sebuah masalah yang belum terpecahkan. Ya kan? Yang apa permasalahan kemarin dulu ya, yang saya ajar di minggu-minggu lalu, bahwa penelitian itu dilakukan itu untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang belum terpecahkan. Lah kalau masalahnya sudah terpecahkan dengan solusi-solusi yang ada, ngapain kita mau memecahkan lagi? Kecuali ya kan, riset kita, penelitian kita menyajikan bahwa solusi yang kita sampaikan itu nilainya akan lebih baik dari solusi-solusi yang telah ada. Ini namanya studi komparasi. Jadi memang feasibility study ini penting. Iya penting. Terlebih lagi nanti kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu tentang nyenggol feasibility study. Sebetulnya nanti materi feasibility study itu ada sendiri. Tapi ya kita singgol sedikit lah untuk hari ini karena ada sedikit kaitan. Nah, dengan tugas-tugas teman nanti kan teman-teman menyajikan apa yang telah ditulis yang dikirimkan ke saya. Ya kan? Nanti coba kita lihat bareng-bareng dari masing-masing tugas itu, ya kan? Nanti kita lihat kelemahan-kelemahan masing-masing, sehingga nantinya setelah kuliah kita nanti selesai, teman-teman itu bisa mengoreksi, bisa menyusun yang lebih baik dari apa yang dikumpulkan hari ini. Ya itu. Jadi jangan lantas takut, waduh punya saya dikoreksi banyak, jangan. Ya kan? Ini hanya masukan untuk teman-teman. Jadi malah kita harus bersyukur karena kita bisa saling mengoreksi. Nah, untuk perencanaan penelitian, yang pertama kita bisa memilih masalah penelitian. Nah, ini kemarin ini kaitannya dengan problem statement. Ya, dengan yang saya sampaikan bahwa dalam memilih dan memilah masalah penelitian, menentukan sumber penelitian bisa dari dua model, ya, bisa dari fenomena gap, bisa dari riset gap. Terus kemudian kita melaksanakan prariset ini, ya, atau studi pendahuluan. Studi kecil-kecilan lah ini ya, kira-kira topik yang ingin saya angkat tadi bisa dilanjutkan nggak? Ada solusi-solusi lain nggak? Nah, kita mulai studi pendahuluan ini. Kita mulai mencari literatur-literatur yang mendasari ide-ide kita tadi. Kita mulai mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan solusi-solusi kita tadi, masalah-masalah kita, kemudian kita komparasikan, kan, sehingga kita yakin bahwa riset kita sudah memenuhi kelayakan. Nah, kalau kita sudah yakin seperti ini, baru nanti kita merumuskan masalah. Masalahnya kita rumuskan. Kan? Sehingga di sini akan ketemu dengan judul dan topik. Jadi ketika kita memilih masalah tadi, belum ketemu itu dengan judul. Ya kan? Sampai dengan step yang ketiga ini, baru kita bisa ketemu dengan judulnya. Nah, ketika kita sudah tahu dan ketemu dengan judulnya, lalu kita baru bisa merumuskan tujuan. Kan topiknya sudah ketemu nih, tentang ini. Saya mau ini. Nah, saya mau inilah yang disebut dengan tujuan atau goal-nya tadi. Saya mau ini, tentunya saya mau ini tadi yang bersifat keilmuan. Nah, setelah saya mau ini tadi sudah ketemu, kita studi pustaka. Studi pustaka mencoba mencari-cari jurnal, mencoba mencari-cari artikel, ya kan, yang berkaitan dengan
goal yang ingin kita capai tadi. Setelah itu kita merumuskan hipotesis. Ya. Hipotesis kita apa nih? Ya kan? Oh, dengan ini terjadi pembengkakan. Nah, katakanlah ini setelah terjadi masalah seperti ini, ya kan? Terjadi hal-hal yang mengecewakan. Nah, ini namanya hipotesis. Kita uji, benar nggak mengecewakan? Gitu ya. Kemudian cara mengujinya apa? Memilih suatu pendekatan atau metode penelitian. Nah, disinilah metode saintis itu kita tentukan. Jadi bukan dari masalah penelitian tadi. Metode penelitian secara saintis muncul itu ketika kita sudah bisa merumuskan hipotesis. Baru nanti setelah kita bisa melakukan pemilihan pendekatan yang sesuai, baru kita bisa mencari variabel, menentukan sumber datanya, menentukan respondennya. Itu nanti setelah itu, ya kan. Kemudian setelah kita bisa menentukan variabel, menentukan sumber data, ya, tahu siapa responden, baru nanti kita bisa menentukan dan menyusun instrumennya. Jadi instrumennya itu yang kita gunakan nanti seperti apa? Kues kah? Interview kah? Case study kah? Ya kan? Ini macam-macam nanti jadi menentukan instrumen ini. Nah, menentukan instrumen ini kaitannya nanti dengan uji instrumen. Instrumen yang kita pilih, yang kita gunakan nanti tentunya harus diuji. Layak nggak digunakan? Kalau nggak layak, ya jangan digunakan instrumen itu. Oh, nggak layak, valid nggak? Kalau nggak valid, ya berarti penelitian Anda nggak valid juga. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya instrumen ini harus valid, instrumen ini harus reliable. Ya. Setelah kita tahu instrumen-instrumennya, kita kumpulkan data kita analis. Ya, setelah kita analisis, ya kan, baru kita menarik suatu kesimpulan. Ini teknisnya. Baru setelah itu kita bisa menulis laporan. Nah, itu ya tahapan-tahapannya ya. Jadi pilihan-pilihan dari awal step tahapannya tadi sampai dengan menarik kesimpulan itu adalah sesuatu nanti yang harus teman-teman narasikan dalam sebuah tulisan. Nah, narasi tulisan-tulisan itulah yang disebut proposal. Jadi dipahami ya. Jadi dalam proposal nanti kita itu belum menulis laporan, hasilnya belum tahu, spesifikasinya belum ngerti. Ini cuman dari analisis data itu. Tapi sudah jelas kita tahu bahwa instrumen yang kita gunakan itu layak untuk digunakan. Bisa dipahami ya dari apa yang saya terangkan di gambar ini ya. Kalau kira-kira teman-teman ada kendala atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, langsung sampaikan aja. Langsung saja nggak masalah, kita santai saja. Ya. Asumsinya kita di sini ngobrol santai, sharing-sharing bareng gitu ya. Saya menyampaikan pengalaman saya menyampaikan apa yang saya tahu. Teman-teman nanti silakan juga menyampaikan atau bertanya tentang apa yang belum dipahami, atau mungkin menyampaikan sesuatu yang mungkin bertentangan atau berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ya, itu nanti kita diskusikan bareng-bareng. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dulu, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sambil minum-minum juga boleh ini. Jadi santai saja, nggak usah lantas grogi, lantas tegang di depan kamera, nggak usah. Santai saja, bisa sambil minum-minum. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, siapa ini? Saya, Pak.
Desman. Oh ya, oke, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak tadi menjelaskan tentang ketika kita dalam meneliti suatu penelitian, itu kita harus mengenal tentang dalam manfaatnya itu harus saintik gitu kan. Maksudnya tadi yang Bapak katakan itu tentang keilmuan. Nah, itu tadi saya bingung gitu kan, Pak. Ya, mungkin bisa lebih perjelaskan lagi. Maksudnya keilmuan itu maksudnya gimana gitu? Eh, dari manfaat saintik itu. Jadi kira-kira begitu, Pak. Sudah? Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau masalah ini pertanyaan di minggu kemarin ya, Mas Disman ya. Minggu kemarin itu kan kita membahas lebih rinci tentang tujuan dan manfaat penelitian ya kayaknya kemarin ya. Atau jangan-jangan saya salah kelas ini. Untuk merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menentukan manfaat penelitian di minggu kemarin sudah saya sampaikan belum? Saya khawatirnya saya salah kelas menyampaikan masalahnya ini. Di minggu lalu, topik tentang perumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian itu loh, sudah saya sampaikan belum? Ayo, teman-teman jangan tidur ya. Ini kita diskusi bareng. Kayaknya udah, Pak. Udah. Kalau Nah, nggak salah sih awal-awal. oh, ya, kalau sudah, nanti bisa diputar ulang lagi ya video tentang materi perumusan masalah, menentukan topik dan menentukan tujuan dan menentukan manfaat itu ya, Mas Disman ya. Tapi akan saya jawab sekilas di samping nanti dilihat ulang lagi videonya. Akan saya terangkan. Jadi jangan khawatir. Merumuskan tujuan atau menentukan tujuan yang secara saintifik itu adalah ada added value-nya yang dilihat secara saintis. Misalkan, kan, membuat sebuah es krim. Membuat sebuah es krim tentunya melalui beberapa tahapan, kan. Jangan lantas di tujuan itu nanti tertulis. Ya. Tujuannya apa? Membuat es agar dingin. Ya. Nah, setiap es itu mesti dingin, kan? Nah, ini jangan sampai setiap es mesti dingin dan semua orang ini mesti tahu bahwa setiap es itu dingin. Misalkan itu namanya nggak mencerminkan sebuah saintis. Atau ya, tujuannya adalah membuat es krim yang enak. Ini tujuan kan tadi ya. Penelitian Mas Disman atau Yiga ini panggilannya. Eman, Pak. Oh, Eman. Nah, penelitian Mas Disman ini katakanlah tentang pembuatan es krim. Ya. Tapi di tujuan itu menuliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah membuat es krim yang enak. Nah, ini belum mencerminkan saintis. Enaknya itu enak seperti apa? Nah, itu baru saintis. Ya. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat es krim yang berlatar belakang bunga dengan rasa stroberi dengan cita rasa vanila. Nah, ini baru namanya mencerminkan sebuah saintis. Di mana es krim itu ada latar belakang bunganya, nanti cita rasanya itu adalah stroberi. Nah, ini kan namanya saintis ini. Bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, ketika orang membaca tujuan ini, melihat dan mengetahui bahwa es krim yang enak itu adalah yang
berbackground atau apa ya, bunga tadi dengan cita rasa stroberi dan vanila tadi, otomatis dia tertarik kan? Nah, begitu tertarik, dia ingin membaca. Tujuan penelitiannya adalah ketika ada orang tertarik, ketika ada orang yang menginginkan hal yang sama dengan apa yang kita buat, dia itu bisa melakukan hal seperti apa yang kita lakukan untuk menciptakan karya seperti tujuan kita. Itu namanya scientist. Bisa dipahami ya Mas Jika ya? Mas Desman ya, keliru Mas Jika ini. Iya Pak, bisa Pak. Untuk lebih spesifik dan lebih rinci detailnya ada di video kuliah kita minggu-minggu yang lalu tentang topik merumuskan tujuan dan menentukan manfaat. Mungkin ada lagi yang ingin tanya, silakan. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu rancangan penelitian. Nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan. Intinya itu ada perencanaan dan pelaksanaan. Jadi kita tidak hanya merencanakan saja, tidak hanya mewacanakan saja, tapi juga melaksanakan. Nah, dalam perencanaan nanti tentunya kita akan memberikan judul, terus memberikan latar belakang, merumuskan masalahnya seperti apa, tujuan manfaat yang akan kita capai itu seperti apa, studi pustakanya bagaimana, hipotesis kita apa, kerangka berpikirnya itu bagaimana, yang akan kita selesaikan dengan metode saintisnya tadi ya, kemudian variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian kita. Ini perencanaan. Nah, sedangkan setelah perencanaan, otomatis kan kita ingin melaksanakan riset. Nah, perencanaan ini tentunya kita belum melaksanakan. Kenapa? Kita baru merencanakan. Nah, inilah yang disebut proposal tadi, seperti yang saya terangkan. Jadi proposal itu kita belum melaksanakan riset. Misalkan sampai kita sudah melaksanakan pun, itu belum riset beneran, tapi masih disebut pra-riset atau penelitian pendahuluan. Baru nanti setelah itu goal bisa diterima, bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, kita lakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis kita. Jadi kita buktikan hipotesisnya dari rancangan itu, terus kemudian kita lanjutkan ke instrumennya, lalu instrumen-instrumen itu kita ukur, riset-riset kita nilai, kita evaluasi, kita analisis, kita simpulkan. Nah, dari sinilah nanti muncul ya kan, sebuah tulisan yang betul-betul berbobot, berkualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita melaksanakan studi pendahuluan, kita harus tahu ya kan, manfaat dari studi pendahuluan itu apa. Yang satu, dia akan memperjelas masalah. Wah, kita bingung ini untuk menentukan sumber masalah. Nah, dengan studi pendahuluan ini, maka masalah yang kita tadinya ragu, itu bisa lebih jelas. Makanya pada saat studi pendahuluan atau riset atau penelitian pendahuluan ini belum dikatakan penelitian. Karena apa? Hanya untuk memperjelas masalah tadi yang kita masih kabur. Terus yang kemudian manfaat berikutnya apa? Bisa menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian. Riset kita kabur ini, bukan? Saya ragu ini dengan masalah yang saya angkat. Topiknya bisa nggak ini saya angkat? Nah, ini kita studi pendahuluan atau pra-riset. Kalau kira-kira kok bisa kita lanjutkan. Kalau waduh ini ternyata sudah ada yang meneliti sama persis dengan punya saya, ternyata ya berarti tidak bisa dilanjutkan. Ini manfaat dari studi
pendahuluan. Sehingga kita tidak akan mengeluarkan uang banyak, tidak akan mengeluarkan waktu yang banyak, tidak meluangkan kesibukan kita untuk riset. Kenapa? Karena sudah tahu dari awal. Dengan demikian, kita bisa mengetahui peta dari permasalahan yang kita hadapi. Sehingga nanti dalam menarik sebuah kesimpulan, dalam mencari suatu solusi, kita benar-benar bisa yakin dan bisa mengetahui sesuai dengan prosedur yang ilmiah. Nah, untuk melaksanakan studi pendahuluan itu bagaimana caranya? Satu, ya kan, bisa dengan membaca literatur. Yang pertama dulu saya sampaikan saat kuliah-kuliah awal, ya kan, membaca literatur itu ada level-levelnya, ya kan. Level yang pertama itu adalah artikel-artikel ilmiah yang terbit pada jurnal-jurnal internasional bereputasi. Level pertama. Jadi kalau sudah teman-teman menyajikan opini didasari dari artikel yang ada di jurnal internasional bereputasi, itu sudah fix. Berarti nggak bisa terbantahkan. Kalau ada yang membantah juga harusnya bantahannya berdasarkan artikel ilmiah. Nah, nanti bisa dikomparasikan. Nah, ini nanti membuat atau menjadi sebuah penelitian baru karena adanya sebuah perbedaan. Jadi harus banyak membaca ini. Banyak membaca. Dengan membaca itu kita akan jelas, kita akan lebih yakin, kita akan mengetahui informasi-informasi yang valid. Kemudian yang kedua bisa dengan cara berkonsultasi dengan narasumber. Nah, narasumber di sini tentunya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita jalani atau yang ingin kita lakukan. Jangan penelitian kita tentang pembuatan es krim, tapi konsultasi kita ke tukang bangunan. Ya itu nggak sesuai. Kalau kita mau riset tentang es krim, ya konsultasi kita dengan orang-orang yang membuat dan menjual es krim. Terus atau bisa juga dengan mengadakan peninjauan ke tempat riset. Jadi kita ke lapangan, benar nggak masalah ini ada? Jangan-jangan masalah ini hanya saya yang membuat-buat ini. Nah, kalau masalah ini dibuat-buat oleh peneliti, ya asumsinya nanti dalam perjalanan pasti akan bingung dengan sendirinya. Pikiran kita akan terombang-ambing nanti ketika saat kita melaksanakan penelitian. Kenapa? Karena masalahnya sebetulnya nggak ada, tapi kita buat-buat. Nah, ini yang berbahaya. Terus kemudian, kan, kita menentukan hipotesis. Hipotesis itu apa? Jawaban sementara dari masalah kita. Kan tadi tahu nih masalahnya, gini bla 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 bla. Nah, sehingga kita berhipotesis. Jawaban sementara dari masalah itu apa? Itu yang disebut dengan hipotesis. Nah, dari hipotesis ini akan diuji secara empiris. Benar nggak? Sesuai nggak? Nah, pengujiannya berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, dari sini bisa dirumuskan secara jelas didasarkan kepada kerangka berpikir kita. Nah, kita untuk menjawab dari masalah itu, ya, jawaban sementara kita itu apa? Jawabannya tentunya berupa solusi ya ini ya. Jadi kita bisa menjelaskan kerangka berpikir kita. Dari masalah itu untuk mencapai jawaban itu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita butuhkan. Nah itu mesti muncul kalau itu buat dari pola ide pikiran kita sendiri. Beda kalau kita dengan dari copy paste. Tentunya di sini dari hipotesis, ya, dari permasalahan, kemudian hipotesis dan kerangka berpikir ini akan berbeda ini. Mesti nanti ditanya nggak mudeng, nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena bukan dari ide pikiran
kita. Beda lagi kalau ini dari ide pikiran kita menentukan masalah, setelah kita menentukan masalah, perumusan masalahnya jelas, kita membuat sebuah hipotesis, jawaban sementara, kemudian kita rumuskan kerangka berpikir. Ketika kita ditanya oleh penguji, ketika kita disuruh menjelaskan oleh pembimbing, kita bisa menjelaskan dengan alur yang sesuai. Oh ini begini, ini muncul ini karena ini. Oh ini bisa diselesaikan dengan ini. Ketika saya menyelesaikan dengan ini, kebutuhan saya ini saja. Nah, kebutuhan ini akan ditopang dengan data-data yang saya ambil dari sini. Datanya berupa apa? Itu kita mesti bisa menjelaskan. Coba deh nanti teman-teman habis kuliah dengan saya, sampling. Kita coba teman kita yang mungkin di atas kita yang sudah mengambil topik penelitian. Di mana penelitian itu hasil dari copy paste. Atau mungkin dia kurang tajam atau kurang dalam merumuskan masalah. Lalu teman-teman tanya, hipotesisnya apa, kerangka berpikirnya apa. Nanti connect enggak? Mesti dia jawabnya asal-asalan dan tidak mencerminkan dari permasalahan. Jadi sebetulnya kerangka berpikir itu bisa kita lihat. Mencerminkan permasalahan enggak? Dia memberikan sebuah solusi jawaban enggak dari permasalahan itu? Alurnya sesuai enggak? Nah ini namanya kerangka berpikir. Coba saja lah teman-teman nanti habis kuliah saya, riset kecil-kecilan, tanya kepada kakak kelas. Atau tanya kepada orang lain, mungkin yang angkatannya lebih tinggi dari kita, tapi bukan dari prodi kita, katakanlah. Nanti coba ditanya, permasalahannya apa, manfaat tujuannya apa, hipotesisnya bagaimana, kerangka berpikirnya coba saya lihat seperti apa. Nah, dari sini nanti sinkron enggak? Saya berani jamin. 99,9% tidak sinkron. Ya, silakan nanti dicoba di sini. Karena saya beberapa kali membuktikan ini ketika saat ujian proposal maupun ujian laporan, ujian penelitian. Saya coba tanya, permasalahannya apa? Dapat permasalahan ini dari mana? Bagaimana cara merumuskan masalah Anda? Lalu solusi dari masalah ini apa? Terus kalau Anda solusinya seperti ini, hipotesisnya bagaimana? Coba tunjukkan saya kerangka berpikirnya coba. Sinkron nggak? Sesuai nggak apa yang Anda sampaikan menjawab pertanyaan saya dengan kerangka berpikir Anda? Wah, dengan pertanyaan seperti itu sudah nggak bisa jawab dia itu. Sudah keder. Sudah grogi duluan. Akhirnya jawaban yang keluar dari mulut si peneliti itu apa? Coba teman-teman kalau bisa menebak. Jawabannya apa kira-kira? Kalau saya bertanya seperti itu kepada orang yang sedang ujian, kira-kira jawabannya apa? Jawaban terakhir. Bisa nggak teman-teman menebak ini kira-kira jawabannya? Mas Disman, coba Mas Disman. Apa? Mungkin dia menjawab ala kadarnya, Pak. Terus dia mengatakan dari dari hasil yang lain gitu, karya orang lain mungkin. Kalau Mbak Marta? Nggak tahu. Nah, kok nggak tahu? Kira-kira pikiran Mbak Marta kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu yang saya sampaikan, ketika saat ujian terus jawabannya itu apa gitu loh? Lupa. Lupa. Jawabannya lupa. Jawabannya terakhir kali dia jawab, mohon maaf. Jadi mohon maaf, Bapak, saya mencontoh laporan penelitian yang sudah ada. Jawabannya seperti itu, permintaan maaf. Kalau saya sebagai penguji yang ekstrim dan sesuai SOP, sudah itu. Ada permintaan maaf, saya mencontoh laporan yang sudah ada, maka sudah 75% tidak lulus. Lah kenapa? Ya dia mencontoh kok.
Berarti kan masalahnya sudah ada, solusinya sudah ada. Ngapain dibuat masalah? Ngapain dikasih solusi, wong sudah ada. Tujuan kita riset kan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan kita untuk memberikan satu solusi pada suatu permasalahan yang ada, kan gitu. Lawang permasalahan itu ngambil dari orang lain, solusinya sudah ada juga dari orang lain, laporannya masih copy paste juga dari orang lain. Nah, lantas yang kita berikan itu penilaiannya seberapa besar? Kan yo wagu kan kalau kita nilai. Akhirnya nilainya apa? Kalau saya sesuai SOP tanpa menggunakan perasaan, itu 75% tidak lulus. Dia bisa lulus karena keampuhan dan keramat dari suatu air mata. Wah, itu lulus itu, ya kan? Jadi dia bisa lulus karena keramat dan keampuhan dari sebuah air mata itu. Jadi air mata itu bisa membuat kemampuan yang luar biasa ya itu. Jadi nanti kalau Anda ujian itu silakan persiapkan air mata itu. Kalau nggak bisa keluar, bawa bawang atau berambang ya itu ya, bawang bombay itu nanti dikasihkan di mata itu biar keluar air matanya banyak itu ya di depan penguji. Ya. Nah, tapi sebetulnya itu nggak solusi itu hanya hanya wacana yang apa ya, omong kosong itu. Kalau saya ya sudah, ini silakan Anda riset kembali, tentukan permasalahan, pertajam masalahnya. Berarti Anda tidak melakukan namanya feasibility study. Itu jawaban saya, tok sudah. Anda melewatkan satu tahapan yang disebut feasibility study. Tahapan ini adalah tahapan yang paling krusial, yang harus ditentukan. Dan kita bisa menjawab iya ketika ketemu sama feasibility study. Ketika kita tidak bisa menjawab iya pada feasibility study, maka jangan dilanjutkan riset kita, jangan dilanjutkan penelitian kita, bisa kacau di tengah jalan. Nah, feasibility itu apa? Nah, feasibility nanti bahan diskusi kita minggu depan. Enak toh? Minggu depan kita lebih seksi lagi dengan feasibility study. Kita hari ini santai saja, ngobrol-ngobrol santai. Nanti kita sambil lihat 1-2 tugas dari teman-teman kita. Ini tentang hipotesis ya. Nah, ini cara merumuskan hipotesis, ya kan? Yang pertama membuat kerangka teori tadi ya. Hipotesis itu kita selesaikan dengan kerangka teori tadi. Kemudian mengeksplorasi hubungan-hubungan yang terjadi dalam permasalahan. Nah, ini yang kedua ini, mengeksplorasi hubungan. Jadi antara permasalahan, ya, antara tujuan dan manfaat, antara hipotesis, itu akan terhubung dan bisa terlihat dalam kerangka berpikir, dalam sebuah kerangka teori. Ini hipotesis, ini H1, H0, HA, ini nanti dalam uji, ini uji hipotesis ini nanti. Jadi hipotesis kita itu nanti diuji, benar enggak? Sesuai enggak? Nah, kalau hasil akhirnya tidak sesuai, kenapa? Bukan lantas hipotesis kita harus benar, itu bukan ya. Bisa saja hipotesisnya keliru, boleh. Nah, tapi kan harus ada ilmiahnya untuk membuktikan bahwa hipotesis kita salah. Penelitiannya berarti berhasil, risetnya tuntas, sehingga bisa menghasilkan suatu hasil riset, membuktikan bahwa hipotesis Anda keliru. Kita ngeklaim ini seperti ini, nah kita buktikan klaim kita. Kalau kita tidak bisa membuktikan klaim kita, berarti penelitiannya gagal. Penelitiannya tidak sah. Tapi kalau kita bisa membuktikan klaim kita, walaupun hasil akhir dari klaim kita itu salah, tapi kita bisa membuktikan tingkat kesalahannya di mana. Nah, ini namanya yang penelitian berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang materi kuliah metodologi penelitian. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, ya kan? Sebelum kita ke tugas yang teman-teman kumpulkan. Hari ini kita akan mencoba
dua tugas ya. Ini berdasarkan urutan pengiriman ya yang masuk ke email saya. Pertama dari Mbak Sherly. Nanti yang share screen saya aja ya, biar cepat. Yang pertama nanti dari Mbak Sherly. Silakan kalau mau bertanya, tanyakan. Mbak Sherly, siapkan suaranya ya. Bisa minum-minum dulu atau mungkin makan permen-permen dulu ya, biar nanti bisa menyampaikan dengan suara yang jelas. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanya. Ya. Maaf Pak, mau nanya tentang tugasnya. Tugasnya bisa dikumpulkan besok atau gimana Pak? Soalnya tugas saya udah selesai. Terus tiba-tiba Kirimkan aja laptop tuh. yang saya pakai ini upgrade sendiri Pak. Oh, tugasnya nanti aja kalau sudah nggak apa-apa. Saya kan ini kan tugasnya nggak begitu istilahnya menantang kan, nggak. Cuman saya ingin menguji seberapa kuat asumsi kita, seberapa kuat intelijen kita dalam menerima materi dan mengimplementasikan apa yang saya sampaikan dalam bentuk naskah riset seperti itu. Jadi nanti nggak apa-apa menyusul. Ya, kalau sudah selesai baru kirimkan, nggak apa-apa. Untuk hari ini Mbak Sherly dulu saja yang menyampaikan nanti. Mbak Sherly mana ini? Masih on kah? Iya Pak. Nah, nanti bisa menyampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman persiapkan dulu Mbak Sherly ya. Nanti saya yang share aja. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bertanya. Ini saya stop share dulu. Silakan kalau mau bertanya. Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Kita ini menggunakan metode penelitian apa? Kualitatif apa kuantitatif Pak? Suaranya agak nggak kedengeran Mbak Neni. Kurang bisa didengar oleh telinga saya. Atau mungkin telinga saya yang kurang jeli nih. Bisa diulangi? Mau bertanya Pak, ini kita menggunakan metode penelitian apa? Kuantitatif apa kualitatif? Oh gitu, ya. Saya jawab langsung ya. Penelitian kita itu boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Ini sebetulnya materi-materi kita besok ini. Kita karena di sini masih mengulik seputar permasalahan, tujuan, manfaat, dan visibility study. Itu pun visibility study masih minggu depan. Ya, nanti teknisnya untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif akan saya sampaikan di akhir-akhir materi nanti di perkuliahan berikutnya, sehingga di sana nanti untuk menguji teknik penelitian, uji penelitian kan belum saya sampaikan juga kan, karena kaitannya dengan model penelitian kualitatif apa kuantitatif. Nah, nanti kualitatif pun ada metode analisis, deskriptif, dan lain-lain itu ya. Itu masih banyak itu nanti. Yang jelas kita bedakan dua aja dulu, kualitatif dan kuantitatif. Atau mungkin riset kita mix. Ya, riset kita kualitatif, tapi kita uji dengan kuantitatif. Itu boleh. Ya. Itu. Yang jelas seperti itu ya Mbak Neni ya. Untuk jawaban singkatnya, untuk lebih jelasnya kita tunggu episode berikutnya, ya kan? Untuk saat materi nanti kualitatif dan perbedaan penelitian kualitatif dan perbedaan penelitian kuantitatif. Ada yang ingin tanya lagi? Share screen. Sherly. Sudah kelihatannya share screen-nya ya. Ini contohnya kemarin, ini hanya contoh ini. Jadi tidak harus ngikut dari contoh saya loh ya. Sudah saya sampaikan bahwa narasi
itu bisa dari ide-ide kita masing-masing. Topik juga dari ide kita masing-masing. Ini hanya contoh saya. Contoh kebetulan ada, saya sampaikan ke teman-teman agar paling tidak ya, standar minimal dari riset itu contoh ini terpenuhi. Ya. Kemudian kita ke yang ini aja. Sudah kelihatan ya ini ya, teman-teman? Sudah. Saya perbesar. Atau slideshow aja lah. Nah, silakan Mbak Shirley on cam dan jelaskan apa yang Mbak Shirley tuliskan pada tugas hari ini. Silakan, waktu saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan ya tentang topik yang saya ambil, yaitu dampak COVID-19 pada pendapatan UMKM pada bidang kuliner. Di sini ya saya mengambil topik ini dikarenakan banyak adanya ini mesti anu ini Mbak Shirley dompetnya tebel ini karena senyum-senyum terus ini. Nah, tadi ini dompetnya Mbak Shirley tebel ini. Ya dompetnya tebel Mbak. Sambil senyum masalahnya. Ya lanjutkan. Daripada tegang kan seperti itu ya, kelihatan tegang gitu ya. Jangan tegang, santai saja. Ya di sini ya berdasarkan topik saya ini, saya mengambil ini karena dalam situasi sekarang ini sedang ya, jadi di sini saya angkat ini kan dikarenakan COVID tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan, tetapi berdampak buruk juga pada perekonomian secara global. Jadi COVID ini berdampak pada banyak sektor industri. Salah satunya adalah sektor kuliner yang mengalami penurunan penjualan, penurunan permintaan produk, serta pengurangan tenaga kerja. Pandemi COVID-19 ini juga memberi dampak langsung ke berbagai aspek ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakannya adalah salah satu usaha yang berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tertentu sesuai dengan kriteria yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Jadi ya katakan UMKM ini memiliki peran dan dampak yang besar terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi COVID-19 ini yang membuat banyak UMKM yang merosot omsetnya. Namun beberapa UMKM juga ada juga yang masih cukup kuat bertahan di antaranya UMKM di sektor kuliner. Jadi terbukti ya ketika Indonesia mengalami 2 kali krisis atau lockdown, UMKM yang paling mampu bertahan hari ini di tengah krisis akibat pandemi ini adalah UMKM di bidang bisnis. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih kontraksi atau minus dalam beberapa kuartal, berkat UMKM pertumbuhannya mulai mendekati angka 1 yang semulanya minus. Ini berdasarkan dari perkataan Edi Satria ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak COVID ya pada pelaku usaha UMKM di sektor kuliner. Jadi dan juga strategi untuk membuat pelaku UMKM di sektor kuliner itu bisa terus memiliki kenaikan pendapatan. Dan di sini juga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini berdampak pada penurunan pendapatan pelaku UMKM di sektor kuliner.
dan juga strategi yang dilakukan pelaku UMKM ini yang mempertahankan usahanya di masa pandemi ini. Ya, dengan dan juga dengan menggunakan pemanfaatan platform online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Ini adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran terhadap usaha pada UMKM di bidang kuliner ini. Jadi ya, untuk mempertahankan usaha di masa pandemi ini dan melakukan pemasaran online melalui media sosial untuk menjaga lebih banyak pelanggan serta menjaga kualitas makanan yang dijual. Jadi usaha kuliner ini di masa pandemi ini harus mendapatkan kepercayaan yang penuh ya kepada konsumen dengan produk yang higienis, sehat, dan aman, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan tempat usaha juga harus bersih ya, hingga pengguna dan juga kepada karyawan-karyawan atau orang yang menjual produk makanan ini ya harus juga menggunakan masker ketika berada di lokasi usaha untuk menjaga kehigienisan makanan. Dan juga ada upaya yang dilakukan diantaranya seperti yang menggunakan segel makanan pada kemasan makanan, dan juga mungkin memberikan kartu penanda suhu tubuh karyawan restoran maupun driver ya yang sudah dicek suhunya untuk pelanggan, dan juga menggunakan penutup wajah ya, wadah kemasan agar makanan tetap bersih ketika sampai di tangan konsumen. Jadi inilah beberapa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di sektor kuliner, sehingga kuliner UMKM yang di bidang kuliner ini bisa tetap mempunyai pendapatan yang meningkat walaupun di masa pandemi ini. Terima kasih. Sudah Mbak Charlie, itu yang disampaikan. Iya, Pak. Ini judulnya bagus, ureannya bagus. Ini kalau memang Mbak Charlie yakin ya, ini bisa diangkat menjadi sebuah topik riset untuk tugas akhir. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, background sudah bagus ya, backgroundnya ya, diawali dari hal yang bersifat umum, tentang COVID-19, nah, terus kemudian lebih mengerucut kepada sampai di mikro usaha kecil dan menengah. Ini bagus dari yang tadinya sifatnya umum, yang kemarin sempat ditanyakan oleh siapa kemarin itu teman-teman Anda itu, cara membuat background itu yang sifatnya umum itu ya. Bagaimana lah? Contohnya ini nih, dari yang sifatnya umum lalu mengerucut. Cuman ya kan di sini ada beberapa masalah yang nantinya harus dikaji ulang, diperhatikan. Ini mengukur dari dampak COVID terhadap UMKM ya. Iya, Pak. UMKM-nya fokusnya UMKM kuliner ya. Iya, Pak. Bukan UMKM pembuat boneka boba itu bukan ya. Bukan, Pak. Nah, khusus tentang kuliner. Nah, ini yang perlu dicermati di sini ya kan. Ini yang belum muncul itu hasil dari hipotesis Mbak Charlie ini. Ini belum muncul ini. Jadi hipotesisnya belum muncul. Ini dampak COVID pada pendapatan UMKM. Kalau dampak itu kan berarti ada dua case ini ya. Ini kan ini mengatakan bahwa ini adalah penelitian kualitatif, gitu ya, dengan pendekatan studi kasus. Ini case, kita lihat case. Berarti kan membandingkan antara membandingkan UMKM kuliner itu
antara sebelum COVID dan setelah COVID. Gitu ya, Mbak Sarli ya? Iya kan? Sebelum Iya, COVID Pak. itu seperti apa, setelah COVID itu seperti apa. Itu ya, itu namanya dampak. Jadi inilah yang disebut dengan studi komparasi. Nah, ini salah satunya. Ini harus muncul ini metodenya. Nah, untuk membedakan ini setelah COVID dan sebelum COVID, tentunya kan menggunakan ilmu ini, ya kan? Nggak hanya membanding-bandingkan saja kan nggak? Ya kan, Mbak Sherly? Iya, Pak. Nah, membandingkannya ini menggunakan ilmu apa? Ini yang belum muncul. Itulah yang disebut metode saintis. Jadi namanya studi komparasi. Membandingkan apa? Membandingkan dampak COVID terhadap pendapatan UMKM. UMKM yang mana? UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner. Nah, yang dibandingkan apa? Pendapatannya, keuntungan, benefit, cost, ya kan? Hasil sebelum COVID itu seberapa besar, hasil setelah COVID seberapa besar. Nah, kalau membaca rancangan dari Mbak Sherly ini kan masih ngambang nih. Kadangkala ada kalimat yang bisa diasumsikan bahwa pendapatan COVID itu menurun, tapi ada yang beberapa kalimat mengatakan bahwa bisnis usaha UMKM ini tidak berdampak, alias tidak terpengaruh oleh adanya COVID. Itu bisa dibaca kembali nanti, ya kan? Di apa? Membuat apa ya istilahnya? Kalimat ini ambigu, ada dua persepsi. Ya, nanti bisa dibaca lagi lah, itu ada beberapa kalimat gitu ya. Nah, yang mengatakan bahwa COVID itu berdampak bisa dilihat ini ya, di apa? Di yang ini beberapa jumlah UKM memiliki usaha dengan jumlah kecil dan bla 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 merosot omsetnya. Nah, ini ya kan ini merosot kan? Kalimat ini menunjukkan bahwa UMKM itu merosot. Ya kan ekonominya jatuh setelah COVID. Tapi di belakangnya ada namun. Beberapa UKM masih cukup kuat bertahan. Nah, ini yang benar itu yang merosot, apa yang bertahan? Ini kan mengkaji dampak ini, ya kan? Ini kita kaitannya mengkaji dampak loh, Mbak. Ini. Jadi dampaknya kalau hipotesis Mbak Sherly itu turun, beberapa UKM yang cukup kuat bertahan ini ya jangan dimunculkan. Kenapa? Karena ini juga hipotesis. Ya kan? Hipotesanya Mbak Sherly kan turun nih. Ya kan? Dari kalimat yang saya baca di awal, dari background, ini hipotesisnya bisa saya tebak. Bahwa hipotesis Mbak Sherly dari masalah yang dihadapi ini, bahwa setelah terjadi COVID, pendapatan UMKM itu drop, turun. Itu hipotesis Mbak Sherly. Saya bisa menebak itu hipotesisnya dari background atau kalimat yang tersaji. Ya kan? Tapi diambigukan sendiri oleh Mbak Sherly dengan mengatakan beberapa UMKM cukup kuat bertahan. Lah yang benar yang mana? Turun apa bertahan? Ini namanya hipotesis. Lantas jangan dianggap asumsinya diklaim ini ya, tentunya setiap opini dan klaim kita harus disertai dasar yang kuat nanti. Nah, ini menjadi riset Mbak Sherly bahwa Mbak Sherly akan menyajikan riset dari asumsi Mbak Sherly atau hipotesa Mbak Sherly bahwa UMKM itu terpengaruh akibat adanya COVID. Nah, nanti dibuktikan. Nah, pembuktiannya itu seperti apa? Harusnya muncul di sini. Kan belum ada itu pembuktiannya seperti apa. Ya kan? Kalau turun itu indikatornya seperti apa? Ya kan? Kalau tidak turun itu indikatornya seperti apa? Hipotesis Mbak Sherly pendapatannya turun, tapi nanti diuji
dibuktikan dengan riset, dengan penelitian. Nah, setelah hasil riset penelitiannya nanti ketemu, oh ternyata pendapatannya itu turun. Benar, pendapatannya itu turun. Dari beberapa unit usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner mengalami pendapatan yang turun. Turunnya sekian persen, bisa dibuktikan dengan angka. Terus kemudian, ya kan, Mbak Sarin nanti, misalkan sampai hasil risetnya mengatakan kebalikan, loh ternyata dari apa yang saya tebak, apa yang menjadi hipotesa saya bahwa usaha kecil mikro menengah ini mengalami penurunan tidak terbukti. Ternyata mereka kuat, mampu bertahan. Seperti yang namun ini, beberapa UKM masih kuat dan bertahan. Berarti hipotesa saya salah. Ternyata setelah saya melakukan penelitian, setelah saya uji instrumen-instrumen saya, ternyata didapatkan bahwa UMKM terlebih lagi dalam bidang kuliner tidak terpengaruh oleh COVID. Berarti hipotesanya Charlie salah. Lantas apakah penelitian Mbak Charlie ini salah? Bukan. Penelitian Mbak Charlie malah justru benar. Cuman hasil hipotesa pembuktiannya bahwa UMKM tidak mengalami penurunan. Gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi nanti di sini bisa dibuktikan. Nah, itulah yang disebut studi komparasi. Jadi studi dampak. Dampaknya seperti apa? Saya itu punya satu artikel tentang uji dampak ini, tapi pada ekonomi skala makro dan digital. Nanti saya tunjukkan. Ya. Saya tak buka dulu, coba. Tapi tak tunjukkan ini contoh risetnya itu seperti apa gitu ya. Bisa stop share screen-nya dulu ya. Ini saya share screen lagi. Ini agak lama kuliah kita nggak apa-apa ya. Yang penting nanti hasil dari perkuliahan ini membawa manfaat lah. Udah kelihatan ya paper saya ya. Ini ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini. The impact supply chain information system on the digital economic and logistic transportation. Jadi dampak sebuah supply chain itu terhadap ekonomi digital dan logistik transportasi. Dampaknya seperti apa? Hal ini terjadi setelah COVID dan sebelum COVID. Nah, di sini akan muncul ini. Ya. Ini loh ini. System after the COVID-19 pandemic was very influential, although partial to the economic increase in economic growth toward digital and the growth of logistic service that increased. Jadi di sini ditemukan bahwa ternyata setelah terjadi COVID, ekonomi digital dan transportasi logistik justru mengalami kenaikan yang parsial. Walaupun pengaruhnya parsial ya, bukan signifikan, tapi parsial. Ya, paham ya di sini ya? Ini namanya pembuktian. Jadi di sini muncul pembuktiannya. Dibandingkan sebelum dan sesudah. Nah, cara membandingkan sebelum dan sesudahnya bagaimana ini? Nah, ini di sini nih. Di pembahasannya ini ada nanti. Nah, ini. Nah, di sini nih. Ujinya di sini nih. Dari studi kasus. Cari data end user-nya, resellernya, dropshippernya, logistik service-nya seperti apa ini ya. Nah ini diuji ini nanti. Ya. Dari sini bisa diuji, nilainya bisa ditentukan.
Nanti penilaian seperti itu sehingga memunculkan tadi dampak itu bisa diukur. Ini kan hampir sama ya Mbak Sherlia ini, sama-sama dampak ya. Ini the impact kan dampak kalau diartikan di Indonesia. Nih, jadi di sini itu ada benar-benar hasil pengujian setelah dan sebelum. Nah, indikator-indikatornya ada. Siapa yang terlibat? Variabelnya apa saja. Begitu ya Mbak Sherlia. Nah, semoga ini bisa membawa pencerahan kepada Mbak Sherly sehingga ke depannya bisa lebih tajam dan lebih fokus lagi. Bukan masalah panjangnya kalimat, tapi setiap kalimat yang kita tuliskan, setiap kalimat yang kita sampaikan itu mengandung makna. Makna itu bisa kita pertanggungjawabkan secara keilmuan. Ini saya stop share dulu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Halo, teman-teman. Bisa dipahami? Ya Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Terus kemudian untuk yang kedua, itu yang masuk itu, ini rancang bangun aplikasi. Ini siapa ini? Nggak dikasih nama ini. Padahal di contoh saya itu habis judul itu ada nama ini. Ini siapa ini yang rancang bangun aplikasi penjualan untuk kebutuhan UMKM dengan memanfaatkan framework Flutter. Ini siapa ini? Punyanya siapa? Saya, Pak. Ya, itu silakan sampaikan ke teman-teman, kita lihat bareng-bareng aja ya, mana yang nanti Flutter Metolith 11. Nah, ini. Sudah ya, ini ya, silakan disampaikan. Ini siapa ini? Namanya siapa ini, Mas? Desful, Pak. Hah? Benar ya? Siapa? Pak. Desul siapa? Desful. Nah, Desful, Pak. Tantar. Desful gini ya. Desful. Desful siapa? Yurisman Lauli, Pak. Hah? Desful Yurisman Lauli. Gini, R. Ini di mana ya? Desful Yurisman Lauli. Ada di apanya, Pak? Nama Yurisman. Bentar. Santai saja. Yurisman Loli. Iya, Pak. Yurisman Loli bisa apa jadi satu? Lauli, Pak. Lauli. Lauli itu jadi satu apa pisah? Biasa Jadi satu, Pak. Itu marganya. Gini. Mana? Gimana? Benar? Biasa chat. Ya, sudah gini aja Les ya. Silakan disampaikan Mas Desul. Oke, Pak. Silakan. Ini on cam aja nih. Biar teman-teman bisa melihat wajahnya. Jadi kalau ketemu di mall atau di restoran itu kan bisa saling sapa. Siapa tahu nanti Mas Desful itu yang bayari itu loh ya. Silakan Mas Desful. Oke, Pak. Masih kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan. Oke. Rancang bangun aplikasi penjualan untuk kebutuhan UMKM dengan memanfaatkan framework Flutter. Nah, penggunaan aplikasi bersifat mobile ini sudah banyak di kalangan baik anak-anak maupun orang tua, maupun baik yang kalangan bawah maupun kalangan atas. Nah, dengan memanfaatkan framework Flutter ini, kita bisa melihat ada peluang ya untuk bisa membuat satu aplikasi penjualan, aplikasi UMKM untuk kebutuhan untuk menjual baik produk maupun jasa. Nah,
Framework Flutter ini dirancang untuk membangun aplikasi mobile yang bersifat open source, dan juga framework ini juga dikenal dengan multi platform, bisa digunakan untuk website, mobile, bahkan Android, dan juga bisa digunakan untuk desktop. Nah, bahasa pemrograman pada Flutter juga yaitu Dart, dan bersifat bahasa berorientasi objek. Nah, dengan memanfaatkan API yang menggunakan Firebase untuk mengolah data, ini bisa mudah untuk menyimpan data dan mengelola data dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan Flutter ini juga bisa para pengembang usaha bisa mendesain UI atau desain pada aplikasi mereka dengan yang menarik. Itu saja sih, Pak. Udah, Mas Desful, itu yang disampaikan. Iya, Pak. Nah, oke, kita diskusikan bareng-bareng ya, biar nanti teman-teman itu mendapat masukan dan juga Mas Desful itu bisa lebih konsen dan lebih apa ya, tajam lagi dalam merumuskan maksud dan tujuan dari riset ini. Yang pertama kita lihat judulnya, rancang bangun aplikasi penjualan untuk kebutuhan UMKM dengan memanfaatkan framework Flutter. Ini ya judulnya itu Mas Desful ya, benar ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, rancang bangun untuk kebutuhan UMKM ini digunakan oleh UMKM apa? Tentunya jenis dan model UMKM itu kan model bisnisnya berbeda. Ya kan? Tentunya UMKM yang berkonsentrasi atau bergerak di bidang kuliner yang seperti Mbak Shirley tadi sampaikan, kalau Mbak Shirley kan jelas nih, ya kan dia langsung ke UMKM yang bersegmentasi kuliner kan gitu. Nah, kuliner ini tentunya akan berbeda dengan UMKM yang berbasis menjual boneka boba. Sudah aplikasinya, inventorinya berbeda, marketingnya berbeda. Ya. Tentunya kalau seperti ini kan aplikasinya juga berbeda. Ya kan, Mas Desful? Iya, Pak. Nah, ini belum muncul ini di sini. Nah, yang mau dikembangkan, yang mau dirancang bangun, itu UMKM yang bagaimana? Itu belum muncul. Itu yang pertama. Nanti harus. Terus yang kedua, permasalahan di sini, ada apa dengan penjualan? Ada apa dengan aplikasi? Kenapa Mas Desful kok rancang bangun aplikasi? Kalau Mbak Shirley tadi, itu kan membandingkan nih, dampak penghasilan dari penjual UMKM setelah COVID dan sebelum COVID. Sehingga kalau dampaknya menurun, nanti apa nih yang harus dilakukan oleh UMKM agar bisa mengatasi penurunan penjualan ini, agar penurunan ini bisa segera berbalik menjadi sebuah kenaikan keuntungan. Tentunya dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Mbak Shirley setelah mengkaji bahwa ada pendapatan yang menurun. Nah, kalau Mas Desful ini kan belum muncul nih, ya kan? Ini bisa jawab kira-kira apa ini permasalahannya? Ada apa dengan kenapa kok memilih rancang bangun aplikasi penjualan? Bisa dijelaskan nggak? Tadi sih tujuannya sih Saya permasalahannya sih untuk bukan tujuan. Ini itu Oh, ya, Pak, kenapa ya. kok rancang bangun aplikasi penjualan untuk kebutuhan UMKM gitu loh dengan menggunakan Flutter. Untuk mempermudah, Pak. Mempermudah apa? Dalam hal apa? Mempermudah, Pak. Soalnya kan Memangnya selama ini sulit? oh iya, Pak. Aku bingung juga sih. Ah,
Itu kan. Nah, ini masalahnya kan berarti diada-ada nih, Nggak kan? tahu, Pak. Nah, Iya, ini contoh benar. permasalahan yang diada-ada ini. Jadi bingung ketika ditanya seperti itu. Ini sudah mencerminkan permasalahan yang tadinya tidak ada masalah, tapi diada-adakan masalah. Akhirnya ditanya simple saja seperti itu, masih apa istilahnya belum bisa menjawab. Itu ya Mas Desul ya. Halo Mas Desful. Iya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Ya, oke, Pak, Nah, ya, Pak. Halo, ya. Halo. ya, halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini Halo. harus disajikan dalam narasi ya Mas Desul ya. Kenapa Oke, Pak. bertopik tentang rancang bangun aplikasi kebutuhan UMKM dengan menggunakan Flutter. Ada masalah apa di sana? Ada apa tuh dengan UMKM dan Flutter itu? Atau selama ini UMKM kesulitan? Nah, kalau UMKM kesulitan bisa disampaikan. Adanya beberapa UMKM yang kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi, ya kan? Karena selama ini aplikasi itu dibangun berbasis apa, gitu, maka dibutuhkan sebuah solusi untuk lebih mempermudah aplikasi UMKM. Agar apa UMKM itu dipermudah aplikasinya? Apakah agar nanti penjualannya naik, ataukah agar nanti dalam mendapatkan bahan baku itu lebih cepat? Ini harus muncul. Namun demikian, ya kan, ada satu framework yang bisa mempermudah semua itu dan bisa mengatasi masalah itu, yaitu dengan menggunakan framework Flutter seperti itu, ya kan? Sehingga framework Flutter itu bisa menjawab sebuah masalah yang ada di UMKM. Masalah apa? Masalah penggunaan aplikasi penjualan. Seperti itu ya Mas Desul ya. Iya, Pak. Nah, terus di sini belum lagi ini, belum adanya metode saintis. Metodologi sains. Keilmuan Mas Desful itu loh, itu apa di sini? Nggak ada. Belum muncul. Ya, baik di Mbak Shirley tadi juga belum muncul, tapi Mbak Shirley bisa disiasati dengan uji komparasi tadi, menunjukkan bahwa hasil pendapatan itu turun dengan uji komparasi berupa case study. Nanti menunjukkan nilai-nilainya itu. Nah, menunjukkan nilai-nilai itu kan kaitannya dengan scientist method. Tentunya dengan metode-metode tertentu, metode statistik, saintis, matematik. Cara mengujinya apakah dengan balance scorecard, atau dengan ring order centroid, atau dengan analisis hierarki proses, ataukah dengan apa itu ya, nanti kan bisa hitung itu, ataukah dengan Cronbach alpha itu ya itu nanti bisa dihitung itu nanti. Nah, kalau Mas Desful ini kira-kira nanti metodenya apa ini, metode untuk menerapkan solusi ini? Kalau penerapannya kan ada di framework Flutter. Flutter ini kan aplikasi ini. Apakah Mas Desful membuat Flutter? Halo, Mas Desful? Iya, Pak. Apakah Mas Desful ini nanti membuat framework Flutter? Membuat framework atau membuat aplikasi ya, Pak? Loh, lah ya saya kan tanya, lain dalam kerangka Mas Desful ini mau membuat framework Flutter atau memanfaatkan dan menggunakan framework Flutter? Memanfaatkan, Pak. Berarti kan framework Flutter ini sudah ada kan? Sudah ada, Pak. Nah, kalau sudah ada, lalu kan tinggal memanfaatkan. Lah ilmunya untuk memanfaatkan ini apa ini? Nah ini yang harus muncul ini. Lah disitulah posisi dari riset Mas Desful ini. Itu ya Mas Desful ya. Iya, Pak. Sampai saya terbatuk-batuk ini.
Bisa dipahami ya Mas Desurya. Nanti dipertajam lagi. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga membawa manfaat dan ke depan bisa lebih tajam lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri pertemuan untuk kuliah virtual metodologi penelitian. Untuk teman yang lain, mungkin akan bisa dipresentasikan minggu depan dengan teknik dan metode-metode yang sama seperti hari ini. Dari saya, sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam.